Halo guys, rupanya ada anime baru yang lebih parah lagi dari Hitozuma no Kuchibiru yang pernah Mimin review sebelumnya. Saking parahnya, anime ini harusnya nggak layak masuk dalam kategori anime season. Nama animenya Nukitashi The Animation yang digarap oleh Studio Passion yang sangat berbeda jauh dengan karya terakhir mereka, yaitu Katainaka no Osan Kensei ni Naru yang dapat skor bagus dan review yang positif. Memangnya apa sih yang salah dengan anime ini? Yuk Mimin jelasin. Nukitashi ini mengangkat tema tentang seks bebas yang dilegalkan di sebuah pulau bernama Pulau Seiran. Jadi semua orang di pulau ini bebas mau melakukan kapan aja dan di mana aja. Gak peduli di tengah jalan, di dalam angkutan umum, bahkan di dalam sekolah yang notabene-nya tempat sakral buat orang menuntut ilmu. Lebih parahnya lagi, orang yang menentang aturan ini malah dibilang aneh dan melanggar aturan yang pantas buat dihukum. Mimin paham kalau di dunia manga dan anime itu sering ada ide cerita yang out of the box. Tapi bukan berarti orang bebas bikin cerita yang sama sekali nggak ada value-nya, bahkan bisa menjerumuskan pembaca atau penontonnya untuk ngikutin hal-hal negatif yang ditampilkan. Beda kalau sejak awal anime ini diklasifikasikan sebagai anime hentai yang notabene tujuan dan target penontonnya sudah dibuat jelas dengan pembatasan akses dan juga usia. Tapi anime yang satu ini justru masuk di dalam kategori anime season yang disiarkan secara luas, layaknya anime biasa hanya dengan tambahan label genre erotis saja. Padahal isi anime ini benar-benar vulgar tanpa sensor. Studio yang menggarap juga studio biasa, bukan studio yang khusus mengeluarkan anime-anime hentai. Walaupun sebagian karya-karya mereka banyak mengandung fanservice yang tapi jujur Mimin baru pertama kali ngeliat anime mereka yang seperti ini. Bayangin, baru beberapa menit kamu menonton udah disuguhkan dengan adegan-adegan vulgar yang terpampang nyata. Bahkan ada adegan yang menunjukkan Jono dan Jenny dengan sangat jelas. Ceritanya benar-benar absurd dan menggambarkan pemerintah sebagai pihak yang hanya peduli dengan pundi-pundi uang dengan mengorbankan masa depan rakyatnya. Lihat aja premisnya di mana buat menggait turis dan juga wisatawan, pemerintah membuat program wisata seks bebas di sebuah pulau yang sebenarnya punya daya tarik wisata alam dengan pantai-pantai yang indah. Alih-alih ngembangin sektor wisata yang lain, pikiran mereka cuma nyampe di persoalan selangkangan saja. Lebih parahnya lagi, pulau ini gak dibatasin buat aktivitas wisatawan dan orang dewasa saja, tapi mereka tetap menyediakan fasilitas umum kayak sekolah buat warga lokal yang tetap bertahan di situ. Akibatnya, remaja-remaja di sana yang tiap hari ngelihatin aktivitas Jono dan Jenny ini pada ikut-ikutan, bahkan dianjurkan sama guru-gurunya di sekolah. Gila nggak? Ketololan pemerintah juga nggak berhenti di situ saja. Mereka juga menunjuk para pelajar buat jadi satgas program Jono dan Jenny ini yang tugasnya menghukum orang-orang yang menolak aktivitas skidi papap dan tuker-tuker pasangan yang bebas. Paling miris pas Mimin melihat ada adegan para pelajar yang bangga banget dengan jumlah body count mereka dan malah mengejek mereka yang cuman mau setia dengan pasangannya saja. MC animenya juga tolol banget, udah tahu pulau ini gak beres tapi malah tetap memilih buat tinggal dengan dalih masa depan adik perempuannya. Padahal dengan dia milih tetap tinggal itu, adiknya yang perempuan malah lebih beresiko buat dihajar oleh laki-laki lain yang kayaknya tinggal nunggu waktu aja buat masyarakat di pulau itu bakal lost control dan chaos. Anime ini benar-benar sampah dan gak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Walaupun studionya berdalih pengen loyal dengan sumber visual novelnya, toh banyak studio lain yang juga mengangkat cerita dari visual novel dan hero game seperti Fate series yang bisa lebih mengeksplorasi animenya dari segi ceritanya, bukan dari adegan plus-plusnya.
Lagian, Jepang rasanya nggak kekurangan light novel buat diadaptasi jadi anime dibanding cerita sampah ini buat jadi anime. Bagaimana pendapat kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya.